ومحمدا رسول الله. Di sekitaran Mekah, tempat Muhammad SAW tumbuh besar, Quraisy tak banyak ambil pusing dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun, tidak dengan Muhammad SAW. Tak peduli bahwa Muhammad SAW sebelumnya adalah orang yang paling mereka percayai untuk dimintakan pendapatnya. Muhammad SAW yang memulai menyebarkan ajaran tauhid adalah Muhammad yang sudah berbeda sama sekali di mata pandang mereka. Muhammad kali itu telah menjadi Muhammad sang penyair, tukang sihir, dan orang gila. Pernah suatu ketika, saking inginnya Quraisy meledek Muhammad, mereka melakukan kunjungan ke beberapa kaum Sowan, bukan untuk silaturahim, tapi unjuk kekuatan politik. Kunjungan pertamanya ditujukan ke orang-orang Yahudi yang mereka tanya dengan lantang agar terdengar banyak orang. Mujizat apa yang dibawa oleh Nabi Musa kepada kalian? Orang-orang Yahudi menjawab, tongkat dan tangannya yang tampak putih bagi orang yang memandang. Mereka beringsut. Kali ini mendekati orang-orang Nasrani dan bertanya hal yang serupa. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Orang-orang Nasrani itu menjawab, dia dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, orang-orang yang terkena penyakit supak, dan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Nampak senyum tersungging di sudut bibir orang-orang Quraisy, seolah-olah ingin berteriak dan bersorak. Mari, sekarang kita tanya si Muhammad. Benarlah, mereka mendatangi Muhammad SAW, namun tanpa pertanyaan. Mereka meminta, berdoalah kepada Allah, semoga Dia menjadikan bagi kami Bukit Sofa ini menjadi bukit emas. Itulah permintaan paling penuh ejekan. Mereka tertawa terbahak-bahak, seolah puas dengan runutan logika yang mereka susun untuk menyudutkan Muhammad ke pojok paling terkucil, penuh dengan rasa malunya. Namun, tidak seperti apa yang mereka duga. Dua buah ayat turun serta-merta menjadi jawaban paling sempurna atas ejekan mereka, sekaligus menjadi ejekan balik terhadap hati yang tak dilatih untuk berpikir. Karena itulah Jibril menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Keras menghantam dagu Quraisy. Mereka terjerembab mundur. Tak ada ejekan tersisa pada hari itu. Semua senyap, masuk ke dalam rumah dengan rasa malu yang tak bisa dikubur di dalam saku gamisnya sendiri. Allah SWT melalui Muhammad SAW seolah ingin menjabarkan hal paling sederhana dengan cara paling sederhana. Tak perlu mujizat untuk tahu di mana Allah. Tak perlu kejadian istimewa untuk mengerti bahwa daya kuasa kehidupan ini berkumpul dalam kesatuan wujud Allah. Manusia modern telah tumbuh dan berkembang biak dari zaman ke zaman. Jika Ibrahim terlalu purba untuk dibilang modern, ia telah menggunakan filsafat akalnya yang paling sederhana untuk menemukan siapa yang layak disembah. Kita di tengah-tengah kegemilangan teknologi justru seringkali tersesat untuk menyadari bahwa Allah begitu mudah untuk dicari. Allah adalah mula dan akhir perjalanan hidup kita. Tak ada bagian hidup kita yang tak dijamah Allah. Ia memandu, memberi tanda, dan marka yang tegas. Pada kata-kata,
disalurkannya Quran yang dihafal turun-temurun melintas generasi. Disitulah Allah memandu hidup. Yang Abu Bakar pun berkata, "Jika saja tali untaku hilang, aku akan mencarinya di dalam Al-Quran." Di dalam Quran, bukan di dalam mushaf dan tulisannya. Quran melintas wujud fisik. Ia bacaan yang tak dapat digenggam, tulisan yang tak dapat dirobek, suara yang tak dapat ditangkap. Ia adalah ilmu, tanda dan nilai. Ia melekat bukan pada lembar-lembar yang dibaca tergesa-gesa, hafalan yang dirapal tanpa makna. Ia mewujud pada pemahaman dan aplikasi nilai. Para sahabat Rasul tak akan berpindah mempelajari ayat lain sebelum ayat yang tengah dipelajarinya selesai dipahami dengan baik. Bukan hanya para sahabat, bahkan Muhammad SAW sekalipun. Beliau mengulang-ulang membaca surat Al-Fat sendirian di atas untanya, dengan bacaan yang pelan. Di atas keyakinan itulah, bacaan Quran memiliki kekuatan. Ada keseimbangan antara yang diserap dan yang diamalkan. Berapa kali kita membaca Al-Ikhlas, tapi tak pernah kembali untuk menemukan bahwa Allah adalah tempat sandaran yang sempurna. As-Samad. Berapa sering kita melafalkan An-Nas dalam sholat, tapi tak berdaya untuk meminta perlindungan dari hembusan rayu setan jin dan setan manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita justru mengafirmasi ajakan mereka, menjadi supporter setia untuk melakukan intimidasi terhadap kebaikan dan pelempangan jalan terhadap keburukan dan kezaliman. Sudah seberapa melekatnya Al-Kausar di kepala, tapi seringkali kita terlena di dalam limpahan nikmat dan lupa mensyukurinya dengan sholat dan pengorbanan. Fasholli lirabbika wanhar. Kita tak memahami bahwa dalam surat pendek favorit kita itu ada kisah tentang telaga yang dijanjikan Allah dan orang-orang yang terusir dari telaga karena ketidaksetiaannya pada nilai ajaran Muhammad. Tak perlu beranjak jauh ke dalam, menyelami ayat-ayat panjang dalam lembar mushaf yang padat itu. Keluarlah sejenak dari rumah dan pandanglah langit. Pernahkah kita serupa Abu Sulaiman Ad-Doroni, yang bila aku keluar dari rumahku, tiada sesuatu pun yang terlihat oleh mataku, melainkan aku melihat bahwa Allah telah memberikan suatu nikmat kepadaku padanya. Bagiku di dalamnya terkandung pelajaran. Luqmanul Hakim, sang arif bijaksana itu pun berkata, sesungguhnya lama menyendiri mengilhamkan berpikir, dan lama berpikir adalah jalan yang menunjukkan ke pintu surga. Ayat-ayat Allah menghampar, fil afaki wa fi ampusikum, di seantara upuk dan dalam dirimu sendiri. Ia tidak memadat hanya pada mushaf, ia menjelma dalam keseharian, angin yang berhembus, awan yang berarak, darah yang mengalir, bahkan pada nasib baik dan buruk kita. Barangkali kita telah merasa menghatamkan mushaf Quran beribu-ribu kali, berulang kali dikebut demi target-target yang telah diresmikan di atas kertas dan di dinding media sosial. Tapi seberapa jauh kita telah menyanggupi untuk menghatamkan ayat-ayatnya. Bil afaki wa fi ampusikum. Wallahu alam bissawab.